baik. Kemarin yang tugas kemarin baru 4 orang ya. Saya khawatir tidak selesai, kita masuk ke masalah regresi, nanti saya ceknya satu persatu. Hmm. Kita bahas analisis regresi linear. Hmm. Ah, share screen kok belum muncul ya? Ya. Hmm. Sudah kelihatan Pak Bu ya? Oke, Pak. Analisis regresi sederhana supaya ya kita untuk mengaitkan dengan korelasi. Pengertiannya regresi yaitu analisis regresi itu merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas atau independen terhadap variabel tidak bebas atau independen dengan maksud untuk memprediksi atau meramalkan nilai variabel tidak bebas. Jadi kalau analisis regresi itu bisa lebih dari satu variabel, ya, satu variabel atau lebih. Kalau yang sederhana, ini nanti bisa kita lihat, ya. Jadi untuk memprediksi atau meramalkan nilai variabel tidak bebas atau independen. Berarti kalau memprediksi itu berarti ada sebab akibat. Ya, apa bedanya dengan korelasi? Ya, korelasi itu hanya menunjukkan sekedar hubungan, ya sekedar hubungan. Ya, dalam korelasi variabel tidak ada istilah tergantung. Tergantung itu terikat atau tidak bebas. Ya, nggak tergantung, terikat, tidak bebas itu sama istilahnya. Dan variabel bebas atau independen. Tergantung itu dependent, in itu tidak, berarti dependent tergantung, independen berarti tidak, independen berarti bebas ya. Ya, independen, dependent itu berarti tergantung. Nah, kalau independen bebas, tidak tergantung. Nah, kalau regresi menunjukkan hubungan pengaruh, ya bisa pengaruh sebab akibat. Dalam regresi terdapat istilah tergantung
atau terikat atau tidak bebas dan variabel bebas. Variabel bebas. Nah, kemarin sebenarnya korelasi itu untuk mengukur kuat atau lemahnya hubungan. Mengukur kuat atau lemahnya hubungan. Kalau ada hubungannya, hubungannya bagaimana? Sangat tinggi, tinggi, sedang, apa? Kurang, ya, tuh. Nah, regresi itu memprediksi, ya. Memprediksi, meramal, ya, hubungan variabel independen dan variabel dependen, variabel bebas dan variabel terikat atau tergantung. Ya. Syarat regresi ada hubungan yang signifikan antar variabel dalam penelitian. Jadi regresinya ada itu berarti signifikan antar variabel dalam penelitian. Ya, itu perbedaan dasar antara korelasi dan regresi. Ya, walaupun nanti misalnya bunyinya sama hubungan, judulnya, apa bisa? Ya bisa aja judulnya sama-sama hubungan. Tapi kalau hubungan menganalisisnya pakai korelasi, dia hanya sekedar mengetahui atau mencari hubungannya kuat atau lemah. Tapi kalau regresi, kalau hubungannya sebab akibat, ya pengaruh. Jadi judulnya kalau kita lihat artikel nanti analisisnya pakai regresi. Jadi tapi judulnya bermacam-macam. Bisa hubungan sebab akibat atau pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Ya, makanya kalau lihat analisis artikel terus analisisnya kok pakai begini-begini, ya macam-macam. Ya, ya. Oke, variabel Y yang nilainya akan diramalkan disebut dengan variabel tidak bebas atau dependent variabel. Sedangkan variabel X misalnya yang nilainya digunakan untuk meramalkan nilai Y disebut variabel ya, variabel bebas atau independent variabel karena biasanya auto ngetiknya otomatis berubah sendiri, atau variabel peramal prediktor. Nah, variabel X yang nilainya digunakan untuk meramal nilai Z disebut variabel bebas atau independent variabel, atau variabel peramal prediktor dan seringkali disebut variabel yang menerangkan. Di istilahnya itu berbeda, bermacam-macam ya, bermacam-macam. Rumusnya sama, variabelnya sama, ada X dan Y, tapi mengistilahkannya bermacam-macam ya. Ada apa yang namanya variabel bebas, ada yang menamakan independent variabel, ada yang menamakan variabel prediktor, peramal, atau variabel yang menerangkan. Ya, kalau variabel terikatnya dependent, ya. Ya, jadi ini istilah-istilah variabel J, misalnya variabel tergantung, dependent variabel tergantung. Tergantung itu tergantung apa? Tergantung dari X atau variabel bebasnya, variabel yang dijelaskan oleh variabel penjelas, variabel yang diramalkan, ya, variabel yang diregresi, ini istilah-istilah. Variabel tanggapan atau respon. Sedangkan X itu variabel bebas atau independen variabel. Masih ingat ya mestinya kalau waktu S1. Variabel yang menjelaskan, explanatory variabel. Ini biasanya kalau tergantung atau terikat, gandengannya istilahnya variabel bebas. Atau variabel dependent variabel independen.
Ya, kalau kenapa kok bebas? Bebas itu biasanya jenisnya banyak, Pak. Banyak, macam-macam, macamnya banyak, tidak satu. Kalau Z ini tergantung hasilnya pada X, karena terikat, hasilnya terikat atau tergantung. Makanya disebut tidak bebas. Dengan variabel bebas itu kita bisa memilih variabelnya apa. Nah, sedangkan Z itu hasilnya tergantung pada dari X dan konstanta. Variabel yang dijelaskan atau variabel yang menjelaskan. Variabel peramal, prediktor. Jadi ada yang menjelaskan variabel peramal, prediktor, makanya disilahkan apa gunanya untuk memprediksi, meramal. Ya, di sini bukan meramal nasib ya, ini meramal hasil. Ya, variabel karena meramal hasil itu nilainya kalau diubah-ubah hasilnya perkiraannya apa yang diramal itu. Variabel yang meregresi, variabel yang merangsang atau stimulus atau mengontrol, kontrol variabel. Oke. Contoh penerapan regresi kalau di umum itu regresi antara tinggi orang tua terhadap tinggi anaknya. Jadi kalau ini apa ini? Karena pengaruh gen ya umumnya ya. Mungkin apa orang tuanya tinggi, anaknya tinggi, orang tuanya rendah, anaknya rendah. Analisis regresi antara pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga. Kalau pendapatannya tinggi, dimungkinkan apa konsumsinya banyak. Nah, seperti itu teorinya ya. Nah, nanti apakah betul atau enggak ya tergantung di sampelnya. Analisis regresi antara harga terhadap penjualan barang. Kalau harganya mahal, penjualannya banyak atau tidak. Ya, tergantung juga variabel yang lain. Analisis reaksi antara tingkat upah terhadap tingkat pengangguran. Ya, analisis antara tingkat suku bunga dengan terhadap harga saham. Antara biaya periklanan terhadap volume penjualan. Kalau biaya iklannya banyak atau tinggi, volume penjualannya bisa banyak. Analisis regresi antara intelijensi dengan atau terhadap kemampuan matematis. Kalau dia intelijensinya tinggi, kemampuan matematisnya tinggi. Analisis regresi antara motivasi terhadap hasil belajar matematika. Motivasi, ya kalau dia punya motivasi belajar, hasil belajarnya bisa baik. Nah itu patut dipengaruhi beberapa hal. Ya, antara analisis regresi antara kemandirian belajar terhadap hasil belajar matematika. Ya, analisis regresi antara resiliensi terhadap hasil belajar matematika. Apa resiliensi? Ada yang tahu? Resilient itu ketangguhan dalam menghadapi situasi. Semangat, kuat. Nanti kalau dia gagal akan berupaya terus. Ya, nanti ketangguhan dalam menghadapi satu masalah itu resiliensi. Nah, jadi kalau orang belajar matematika itu biasanya kan perlu apa? Perlu banting Ulet. tulang ya. Ya, ulet banting tulang. Ya, tuh resiliensi. Kalau dia gagal, semangat, bangun, bangkit. Nah, biasa kalau kita belajar matematik dulu, ya nggak bisa, harus tetap semangat. Pas soalnya sulit, ya terus tetap belajar lagi. Saya dulu gitu. Jadi kalau wah soal-soalnya sulit-sulit, bukan malah ngelukru, tahu ngelukru. Ngelukru itu ya tambah tidak semangat.
Ya, bukan itu, tapi harus tetap mau mengerjakan soal-soal yang lain. Itu resiliensinya tinggi. Nah, analisis antara kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar dan lagi banyak. Nah, kalau dibandingkan dengan korelasi, ya biasanya ada korelasi positif atau negatif. Nah, kalau positif, misalnya ya korelasi motivasi dan hasil belajar. Bisa enggak? Atau hubungan antara motivasi belajar dan motivasi dan hasil belajar matematika. Bisa, tetapi artinya kalau hubungan situ kenaikan motivasi, kalau positif ya, akan diikuti oleh kenaikan nilai belajar matematika. Penurunan motivasi akan diikuti oleh penurunan belajar. Hanya kuat apa tidak hubungannya gitu saja. Tapi tidak menjelaskan sebab akibat hasil belajar itu disebabkan oleh motivasi. Nah, atau kalau analisis regresi, ya misalnya belajarnya sekian disebabkan oleh motivasi sekian, hasilnya sekian disebabkan oleh motivasi sekian persen. Yang lain berapa? Nah, yang lain disebabkan oleh faktor yang lain, sekian persen disebabkan oleh faktor yang lain. Analisis regresi antara kemampuan berpikir kreatif terhadap hasil belajar. Ya, ini sama-sama kemampuan. Berpikir kritis itu kalau mengukurnya pakai apa? Bisa pakai soal ya. Tapi kan kalau hasil belajar matematika itu semua kemampuan. Karena di situ tidak ada penjelasan khusus. Kalau hasil belajar matematika, katakan anak SMA ya, kemampuan berpikir kritis kan ada indikator berpikir kritis itu. Ya, kalau hasil belajar matematika indikatornya apa? Semua materi. Semua materi yang terkait dengan matematika, ada kemampuan mencari masalah, ada konseptual, ada prosedural. Jadi kalau berpikir kritis khusus indikatornya berkaitan dengan berpikir kritis, ada indikatornya. Nah, berpikir kreatif juga gitu. Pikir kreatif itu bagian dari kemampuan berpikir kreatif, bagian dari atau sebagian dari hasil belajar matematika. Ya, kembangnya kalau Pak Ibu tahu ya, pemahaman konseptual, pemahaman prosedural sama enggak? Pemahaman konseptual dengan prosedural sama enggak? Beda. Beda. Berlawanan atau beririsan atau ada persamaannya kira-kira? Prosedural lebih ke langkah-langkah, keterampilan. Kalau konseptual Ya. lebih ke Apa kalau konseptual? prosedural lebih ke keterampilan di langkah-langkah. Kemudian kalau konseptual lebih ke teori-teori. Ya. Kalau konseptual itu berkaitan dengan penjelasan pengertian, ya, pengertian, pemahaman konseptual itu berkaitan dengan definisi, pengertian. Ya, kalau prosedural, pemahaman prosedural berkaitan dengan langkah-langkah suatu prosedur. Ya, itu memang saling mendukung, tapi satu konseptual dengan prosedural banyakkan berbeda. Ya. Di matematis dua-duanya kemampuan itu diperlukan dua-duanya, saling mendukung ya, tetapi berbeda. Nah, kalau saya buat regresi kemampuan pemahaman konseptual terhadap hasil belajar matematika. Nah, itu juga bisa. Apakah itu kemampuan pemahaman konseptual itu mendukung terhadap hasil belajar atau tidak? Ya, tidak sama kan. Jadi kalau hasil belajar itu ya semua materi, semua kemampuan
yang berkaitan dengan materi itu. Dalam satu materi itu ya bisa digunakan untuk mengukur kemampuan sesuai dengan indikator. Nah, jadi kalau hasil belajar semua kemampuan karena apa? Tidak terspesifikasi secara khusus. Ya. Kemampuan berpikir kritis itu juga hasil belajar matematika, tapi yang berkaitan dengan berpikir kritis saja. Ya, jadi kalau hasil belajar matematika ya bisa di dalamnya berpikir kritis, di dalamnya berpikir kreatif, di dalamnya kemampuan pemahaman pemecahan masalah, kemampuan pemahaman konseptual, kemampuan pemahaman prosedural. Oke. Nah, ini kalau dilihat scatter plot seperti ini kuat korelasinya, regresinya ini ya hampir sama dengan korelasi. Oke, persamaan regresi ya biasanya Y sama dengan A plus BX plus E ya. Secara umum hanya simbolnya bermacam-macam ya, ada yang menggunakan alfa, beta, ada yang menggunakan Z pakai capil atau Z aksen. Ya, yang penting adalah penjelasannya. Z nilai yang diramalkan atau diprediksi atau tadi variabel apa? Terikat, tergantung. Ya. A adalah konstantanya, B koefisien regresi, ada yang katakan slope, gradien. Ya karena BX gitu ya. X variabel bebas. Ini enggak konsisten saya ya. Jadi nilai yang didamakan atau variabel tidak bebas. Epsilonnya error. Ya. Ya. Epsilonnya error. Tapi yang digunakan untuk penjelasan biasanya Y sama dengan A plus BX. A-nya sama dengan ini sigma Z, sigma E kuadrat, min sigma E kali sigma XZ, N E kuadrat, min sigma E kuadrat. Ya. Oke, ini rumus Pak ya. Saya nggak pakai I biar gampang nulisnya. N banyaknya data. Iya. Keliru urutannya. B-nya, ya, B-nya ini rumusnya. N sigma XZ min sigma E kali sigma Z per N E kuadrat min sigma E kuadrat. Itu B-nya. Jadi dari rumus Z sama dengan A plus BX plus epsilon. Nah, tadi di sini nanti X sini adalah variabel bebas, Z-nya variabel terikat. Nah, makanya dari X-nya di sini A dan B ini akan menyebabkan pengaruhnya terhadap Z. Ya. Jadi X di sini, Z di sini tergantung hasilnya Z ini kan berarti tergantung pada hasilnya X. Makanya Z itu variabel tergantung atau dependent atau terikat atau yang diramal. Yang diramal ya atau yang dijelaskan penjelasnya apa? X. Ya, X besarnya B berapa, besarnya A biasa rumusnya ini. Nah, nanti dicari XZ-nya berapa. Ya, ini. Oke, ini rumusnya. Oke. Contoh kasus, seorang guru akan meneliti apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar matematika siswa SMP N20 di Kabupaten Malang. Untuk kepentingan penelitian tersebut diambil 8 siswa. SMP N20 tadi ya. Oke. Ini seorang guru akan meneliti apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar matematika siswa SMPN
20 di Kabupaten Malang untuk kepentingan penelitian tersebut diambil 8 siswa. Jadi sampelnya 8. Oke. Pemecahannya, pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar matematika. Pertanyaan penelitiannya, apakah motivasi berpengaruh positif terhadap prestasi belajar matematika? Nah, ya. Hipotesis motivasi berpengaruh positif terhadap prestasi belajar matematika siswa. Ya. Kenapa hipotesisnya berpengaruh? Ya didasarkan pada teori. Ibu, kalau kita membuat artikel, membuat penelitian, teorinya ya teori-teori pembelajaran. Teori-teori pembelajaran, ya motivasi itu ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Ya, siswa untuk bisa belajar perlu motivasi. Nah, kalau motivasinya tinggi, ya dia akan semangat belajar. Nah, pada giliran berikutnya, kalau semangatnya belajar, berarti dia prestasinya akan baik. Nah, itu teorinya. Ya, baru nyari apa pendapat ahlinya, yaitu kira-kira pendapat ahli seperti itu. Nah, hipotesisnya. Apakah berpengaruh positif? Ya, positifnya di situ. Ya, karena secara teoritis ya juga bisa berpengaruh positif, bisa pengaruh negatif. Contoh pengaruh negatif apa? Main game misalnya. Main game, pengaruh main game berpengaruh negatif terhadap prestasi belajar matematika. Bisa enggak? Ya bisa aja teori. Kenapa? Waktunya tersita untuk main game. Kalau sudah main game, canduan. Sehingga apa? Enggak mau belajar matematika. Atau mungkin belajar cuma sedikit. Nah, padahal matematika itu perlu belajar banyak. Enggak boleh SKS ya. Sistem kebut semalam kan enggak boleh. Ya. Jadi tuh. Langkah berikutnya, kriteria penerimaan hipotesis, motivasi tidak berpengaruh positif terhadap prestasi belajar matematika siswa. Hanya motivasi berpengaruh positif terhadap prestasi belajar matematika. O0 diterima jika B lebih kecil 0. B tadi ya, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, ya kurang T-nya. A diterima atau B lebih besar 0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Ya, jadi kalau B-nya itu lebih kecil 0, itu diterima. T hitung lebih kecil dari tabel. T hitung lebih besar dari tabel. Ini pakai uji manual ya. Kalau pakai SPSS seperti biasanya, gantung kita menentukan SIG-nya ya. Oke. Sampel 8 siswa, data yang dikumpulkan contoh nih. Prestasi motivasi. Bapak Ibu, ini begini. Karena ini korelasi seperti data-data yang lain, atau mungkin oleh Bu Hara sudah dijelaskan apa belum ya? Sudah dijelaskan belum? Kalau ini kan termasuk apa parametrik ya. Dan ngerti korelasi, regresi itu termasuk apa? Pengukuran datanya pakai data parametrik apa non parametrik? Belum dijelaskan, Pak. Ya, parametrik ya. Syarat parametrik datanya harus saya tidak sempat nulis, harus jenis data itu ada nominal, ada ordinal, kemudian ada interval dan ada rasio. Ya, kalau datanya nominal, ordinal itu pakai apa? Non parametrik. Nah, sedangkan untuk parametrik, statistik parametrik itu datanya harus apa? Harus Rasio. Interval dan atau rasio. Interval atau rasio. Jadi kalau
statistik parametrik itu harus datanya harus interval atau rasio. Ya. Nah, kalau datanya ordinal, bisa nggak menggunakan analisis korelasi regresi? Bisa, tapi harus di MSI. Ya. Apa MSI? Metode diubah menjadi data interval dulu. Ada istilahnya yaitu MSI metode suksesif interval. Ya, itu harus diubah dulu, dikonversi menjadi data interval dengan istilah MSI. Ada nanti. Ya, jadi kalau data motivasi, misalnya motivasi itu datanya kalau prestasi jelas ya pakai hasil pengukuran penghitungan itu data interval. Jadi kalau motivasi itu kan menggunakan angket. Angket misalnya setiap item pertanyaan skalanya biasanya berapa? 1 sampai 5. 1 sampai 5 itu misalnya itu 1, siapa? Ya, atau mungkin sangat senang, cukup, kurang senang, tidak senang. Nah, gitu kan biasanya 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing itu kan kualitatif terus diberi skor tuh. Ya, setiap item kemudian digabungkan misalnya satu responden atau subjek itu menjawab berapa? Misalnya 10 item pertanyaan. Satu pertanyaan maksimal 5 skornya. Jadi kalau 10 pertanyaan berapa? 50. Paling rendah berapa? 1 kali 10 berarti skornya 10 paling rendah. Nah, itu berarti itu datanya data ordinal. Perlu diubah menjadi interval dengan metode MSI. Nah, ini sudah di MSI, kembangnya ini sudah di MSI. Ya. Nah, Bapak Ibu nanti kalau melihat artikel MSI itu apa? Ya ada kalau banyak. Jadi artikel itu nanti kalau datanya semacam ini, datanya pakai ordinal. Ordinal itu kan apa? Kalau ordinal dan data ordinal, data apa tadi satunya? Ordinal yang kualitatif itu nominal, ordinal. Ya, kalau ordinal ya seperti tadi jawab 1, 2, 3, 4 berarti itu kan tingkatan itu senang, kurang senang, ya tidak senang, kurang senang, cukup senang, senang, sangat senang. Nah, itu kan berarti kan tingkatan ya. Nah, itu harus diubah menjadi data apa? Interval. Intervalnya caranya pakai MSI. Ada Bapak Ibu kalau memperhatikan nanti lihat di Google Scholar atau mencari mencari artikel, ada yang ditulis datanya adalah data kualitatif sudah diubah dengan menjadi data interval dengan MSI. Dan juga yang tidak dijelaskan, yang baik yang dijelaskan kalau yang ngerti. Oke ya, oke. Jadi saya beri penjelasan itu. Ya, kalau ahli statistik, tool, orang matematis biasanya kita ada MSI. Tapi kalau yang tidak ngerti ya lewat saja antara data interval dengan data ordinal gabung aja ya sama-sama angka ya. Tapi nggak tahu sebenarnya itu adalah asalnya adalah ini datanya ordinal. Oke, nanti ya ada caranya nanti saya berikan. Untuk menganalisis data diperlukan perhitungan persamaan regresi, nilai prediksi, koefisien determinasi, kesalahan baku estimasi, kesalahan baku koefisien regresi, nilai hitung, nilai hitung kesimpulan. Ya, ini sekaligus pakai SPSS bisa, pakai manual juga bisa. Semuanya, nih saya hitungkan, ini sudah dihitung. Ya, tadi data hitung ini sudah kalau dihitung Z X-nya 20, 16 dikali
423, 27, 32, 18, 22. Hasil Y-nya 64, 61, 84, 70, 88, 92, 72, 77. X kali Z-nya ini, dan X kuadratnya ini, Y kuadratnya ini. Ya, oke. Berarti nanti yang diperlukan, ini data di bawahnya itu, sigma XY, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dimasukkan ke dalam rumus regresi, ya. Nih, B-nya dimasukkan, diperoleh B-nya 1,497. Ini berarti koefisien regresinya. A-nya, ini dimasukkan ke rumus A-nya, bintang itu artinya kali ya. Angka. Ya, kemudian konstan. Ini konstantanya atau A-nya. Hingga persamaan regresi linear sederhana diperoleh Y sama dengan 40,82 plus 1,497 X. Nah, ini. Jadi kan tinggal masukkan AB. A-nya ini 14,97. B-nya ya, B-nya. Ini koefisien regresi. Jadi koefisien dari X-nya itu 1,497. Sedangkan A ini 40,82. Jadi ada yang menuliskan ini alfa, ini beta. Ya, E-nya nggak ada rumusnya. Ini P kalau di SPSS error, ya itu ada hasilnya. Kalau nih, nah sekarang ini artinya apa dari persamaan ini? Yang paling bawah bisa dilihat, Pak Bu. Bisa, Pak Zen. Oke, arti persamaan ini berarti bila motivasi meningkat sebesar 1 unit, motivasi tadi variabel apa? X ya. Jadi kalau 1 unit, maka prestasi akan meningkat 1,497 unit. Oh, unit ya satuan ya siapa wis pokoknya. Unit kalau di dalam ilmu pasar atau pemasaran atau ekonomi itu unit. Kalau matematis pembelajaran apa ya satu itu ya. 1 unit atau satu satuan gitu ya. Ya, jadi kalau promosinya meningkat 1, maka hasil penjualannya akan meningkat 1,497 unit pada konstanta 40,82. Ngerti enggak itu maksudnya? Jadi pada angka 40 ini, kalau motivasinya meningkat sebesar 1, maka prestasinya akan meningkat 1497. Nah, kalau motivasinya ditingkatkan sebesar 2 satuan, 3 satuan, 20 satuan, nah prestasinya akan meningkat berapa? Jadi kalau tadi sedang ditingkatkan lagi, lebih tinggi lagi, nah maka di sini akan meningkat, ya ini agak susah kalau ya prestasi itu kalau semula katakan Z-nya itu Y1 ya, Y1 misalnya dia apa 7 katakan 7. Nilainya 7 Z-nya ya. Jadi kan 7, X-nya kan motivasi. Kalau motivasinya ditingkatkan sebesar 1, ya maka nilainya akan meningkat ditambah 1,497. Tuh, ya. Itu maksudnya. Nah, jadi di sini positif, koefisiennya positif, berarti pengaruhnya positif. Koefisiennya positif, ya. Kalau B-nya itu negatif, ya berarti pengaruhnya akan negatif. Ya mungkin kalau kemampuan konseptual
terhadap hasil belajar matematika. Kalau konsepnya lebih ditingkatkan, maka hasil matematikanya akan meningkat sebesar sekian. Pada konstanta 40, pada konstanta ini. Oke ya. 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 Ya, jadi begini, lebih konkretnya. Berapa besarnya prestasi berasalnya prestasi jika motivasinya sebesar 20. Nah, tadi rumusnya kan jadinya 40,82 ditambah 1,497 kali 20. Ya, jadi kalau motivasinya sebesar 20, ya X tadi dua 20 itu kan koefisiennya kan menjadi sekian. Gimana ngukur motivasi 20? Ya berarti kalau belum nyamuknya kalau ukur nilainya kan besar ini. Ya, ini kalau dikaitkan ke pendidikan, ya ini dalam kehidupan ekonomi iklan, X-nya iklan, Y-nya hasil penjualan. Kalau iklannya dinaikkan 20, ya maka penjualannya akan sebesar naik menjadi 70. Ya, kalau iklannya 34, misalnya sebesar 34, maka penjualannya akan sebesar 90. Nah, ini untuk memprediksi gitu, Pak. Maksudnya memprediksi itu seperti itu. Nah, motivasi juga gitu, kalau motivasinya tinggi, agak tinggi, sangat tinggi. Nah, sangat tinggi, nah berarti bisa memprediksi nilainya sekian. Nanti kalau motivasinya lebih tinggi lagi, berarti nilainya akan naik lagi. Gitu. Ya, ya itu regresi untuk memprediksi. Jadi pengaruhnya seperti ini, mengukur pengaruhnya. Jadi ini untuk ukuran seberapa besar pengaruhnya, seperti ini hitungnya. Bisa, kira-kira bisa dicerna nggak? Saya alhamdulillah. Cara kerja Minggu ya. Dan seterusnya, jadi arti dari apa X, variabel X-nya di dalam konstanta A dan beta seperti itu. Oke. Ini lewat double. Nah, di dalam analisis regresi ada namanya koefisien determinasi atau R kuadrat. Digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Rumusnya koefisien determinasi atau R kuadrat sama dengan 1 min sigma Z min Z bar. Z kuadrat ini ya. Oke, oh bentar. Rumusnya banyak, ini jadi bingung. Ya wis, nanti kalau paling gampang pakai analisis SPSS akan ketemu R-nya. Ini ada koefisien determinasi yang telah dikoreksi adjusted R. Jadi ada adjusted R, rumusnya seperti ini. Kalau tadi ketemunya 0,70. Hal ini berarti variabel prestasi dipengaruhi oleh motivasi sebesar 70%. Tadi tidak 100%. Ya. Sedangkan sisanya berapa? Dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Sisanya adalah 30%. Jadi kalau hitungannya ini, adjusted R kuadratnya ketemu 0,70, artinya
Hal ini variabel prestasi dipengaruhi oleh motivasi sebesar 70%. Sedangkan sisanya, nah ini lupa nggak saya tulis, 30% dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel lain di sini tidak dijelaskan karena tidak diteliti. Ya, kalau mau diteliti ya pakai analisis regresi ganda rumit lagi. Nanti B1, B2, B3, X. Nah, banyak. Atau nanti sampai sana pun enggak kita. Ya, tuh Bu ya. Jadi 70% motivasi, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Berarti kalau 70% berarti itu termasuk tinggi ya. Kalau yang nggak tinggi ya di bawah 50. Jadi kalau ini untuk memprediksi dalam pembelajaran juga bisa, dalam ekonomi juga bisa. Oke, itu koefisien determinasi. Kesalahan baku estimasi digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan dari model regresi yang dibentuk ya SE. Rumusnya seperti itu. Kamu hasilnya ini. Kalau sudah pakai regresi, pakai SPSS, gini-gini tidak perlu ya. Tapi perlu diketahui. Standar error, koefisien korelasi, SB, ya. Buru-buru bikinnya. Oke, uji F. Ya, GF itu untuk uji signifikansi. Signifikan atau tidak. Ya, seperti kemarin, kalau korelasi itu, ya angkanya mesti dapat. R-nya mesti dapat. Tapi hasilnya itu signifikan apa tidak. Itu menggunakan apa? Nah, dibandingkan hasil R hitung dengan R tabel. Ada juga pakai rumus. Ya, pakai rumus ya. Nah, ini kalau F dihitung lebih kecil atau sama dengan tabel H0 diterima. Dan kalau F hitung lebih besar tabel, maka HA yang diterima. Nah, kalau pakai SPSS, kita alfanya pakai 0,05 atau 5%. Ya, kalau lebih kecil dari sig berarti di apa? Ya, berarti signifikan. Ya, ini hasil hitungnya. F hitung 17,367 besar dari F tabel. Yaitu F tabelnya 5,99, maka persamaan regresi dinyatakan baik. Log good of fit sangat signifikan. Metode lain bisa menggunakan pakai uji T. GT. GT, ya ini sama rumusnya B plus per SB tadi. SB tadi standar error. Ya 4,167. Hasilnya sama signifikannya. Karena T hitung 4,167 di tabel 1,943, maka HA-nya diterima, yaitu motivasi berpengaruh positif terhadap prestasi. Oke. Ya. Malam minggu banyak yang terlempar ya. Saya tadi ada sempat suaranya nggak muncul, Pak Bu. Iya Pak, nggak muncul tadi. Muncul terus ya suara saya. Kalau di saya sempat nggak ada suara Pak. Ya, sempat putus-putus, Pak. Putus-putus, tapi sekarang lancar. Iya, nggak tahu malam minggu kok kayak gini. Berarti banyak penggunanya di sekitar sini. Sama kalau Sabtu pagi, siang itu ramai usernya. Oke, karena tadi saya sempat muncul apa unsustainable. Gitu. Oke, nah ini Pak Bu, metode MSI, method of successive interval. Kalau Pak Ibu nanti lihat di Google, metode MSI itu untuk menaikkan skala ordinal menjadi skala interval. Menaikkan skala ordinal menjadi interval biasanya digunakan pada riset sosial yang menggunakan kuesioner.
Jadi karena kuesioner itu datanya adalah data apa ordinal, maka perlu diubah ya dengan metode MSI. Oke. Simpulan implikasi tadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi ya. Implikasinya sebaiknya guru terus meningkatkan motivasi agar prestasi meningkat. Kalau dengan hasil SPSA Pak Ibu sama persis ya. Kalau dengan analisis regresi ini Pak, untuk SPSS itu klik analyze, kemudian regression, klik linear. Kelihatan nih Pak Bu, analis, regression, kemudian linear. Ya. Kemudian akan muncul seperti kota ini linear regression. Ya, klik variabel prestasi, dipindah, klik panah ke kotak dependent. Kemudian motivasi, klik ini ke kotak independent. Kembali ada. Dependent terikat. Ingat, dependent terikat, independent bebas. Ingat-ingat dulu, bebasnya yang mana? Tadi pakai X1, X2 atau YX juga boleh. Ini motivasi pindah ke independen, ini terus motivasi independen. Udah gitu, ini sudah cocok semua, langsung oke gitu sudah bisa. Ya. Oke, nanti klik variabel prestasi dan masukkan ke kotak independen, kemudian klik variabel motivasi dan masukkan ke kotak independen. Ini akan muncul hasilnya. Ya, hasilnya gimana? Nah, ini. Ya, ini metode enter. Nah, ini Bapak Ibu adjusted square nih. R square ini R-nya, ini R square, ini standar errornya. Ini sama dengan tadi. Jadi 0,70 adjusted R square penyesuaiannya ini. Ini berarti 70%. Besar pengaruhnya adalah sebesar 70%. Ya tadi di nolnya kalau di statistik ya seperti ini, kalau nolnya di depan hilang ya. Tahu nggak bisa nulis nol di depan nih. Ya 0,70 atau 700, kalau 3 digit di belakang 700. Dua dipengaruhi oleh motivasi, jadi prediktor motivasi. Connected unstabil, unstabil karena banyak user lain yang tidak diteliti. Kalau diteliti berapa persen pengaruh
pakai HP bentar ya. Berapa user saya matikan dulu. Ya. Indah. Lempar banyak user di rumah ini. Nah, anak ini. Oke, kembali ke tadi ya. Kembali ke coefficient. Kan standar ya. Ini yang ini aja kita baca ya. Konstannya berarti konstannya A ya. A-nya 40, motivasi ini B-nya koefisien motivasi B-nya 1,497. Jadi kalau ini diubah ke persamaannya seperti tadi. Ya. T-nya nih kalau kita bandingkan dengan T tabel, ya dilihat T tabel. Sig-nya 0,04, 0,06. Jadi itu signifikan. A-nya signifikan apa tidak, B-nya signifikan atau tidak. Jadi dua-duanya ini signifikan. A dan signifikan, B-nya signifikan. Ya. Jadi ada yang membuat hipotesis itu dua untuk regresi itu. Hipotesis untuk A dan hipotesis untuk B-nya. A sendiri, B sendiri ada yang buat seperti itu. Kalau saya tadi langsung ke motivasinya, berarti ke koefisien B-nya aja. Oke, berarti ini signifikan ada pengaruh. Jadi memang banyak hitungan-hitungan. Ya, kita langsung lihat ini aja. Koefisien standar error. Ini ya, kalau kita jelaskan di hasil kesimpulan ya cukup dilihat apa A, B dan sig-nya saja. Nah, kalau kita menentukan alfanya berapa persen, 5%, ya berarti 0,05%. Kalau di bawah 0,05 berarti ada pengaruh atau HA-nya diterima. Itu aja. Oke. Nah, tugas nih. Ini tugas Pak Bu. Lupa saya menyiapkan data apa? Ordinal. Ya, ini datanya semua interval ini. Ini merupakan skor pencapaian mata kuliah metodologi penelitian. Apabila X adalah nilai mata kuliah pengantar statistik, maka buatlah analisis regresif dan korelasinya. Nih, sama regresi. Regresi aja ya. Ya. Sama regresi, nilai prediksi, koefisien determinasi, kesalahan baku. Ya. Ya, ini
baku estimasi di SPSS tadi juga ada, saat baku koefisien regresinya juga ada, nilai hitung, nilai hitung kesimpulan. Ya. Nah, ini tadi sudah jelaskan. Oke, sampai sini. Untuk MSI, ini Bapak Ibu untuk MSI, saya share aja tadi, udah saya, ini ya. Ini ada filenya, ini Bapak Ibu nanti di Excel rumusnya sudah ada. Ini semakin canggih dunia ini. Kalau dulu mungkin kalau yang kuliah statistik itu ngitungnya pakai manual ya. Sekarang sudah banyak aplikasi. Kelihatan nih ya. Oh ini belum saya Pak, Kak tutupnya dulu. Ya. Oke. Untuk metode gampang saya tadi menemukan ini. Kalau dulu pakai manual. Jadi ini nanti ini ada 3 file saya share di grup. Cara pakai softwarenya, nah itu di sini sudah ada petunjuknya ya. Ada petunjuknya. Double klik di Start 97 XLA di Windows. Tadi lupa nggak saya share lebih awal. Di Windows kecil yang muncul klik enable file. Oh enggak kelihatan ya. Nggak kelihatan Pak Jem. Ya, bentar. Tutupnya dulu. Jadi ini ada 3 file. Aplikasinya nih. Jadi di Excel, nanti Excel diklik ini langsung muncul Excel. Ya, muncul Excel. Di sini ada cara pakainya. Ini nih, Pak. Ini Pak. Kalau mau dicoba sekarang, saya share dulu berarti. Oke, saya terangkan aja dulu. Saya kembali ke salah singkat. Ini Pak Bu ya, jadi file ini nanti diklik-klik 2 kali berarti
itu digabung atau dimasukkan di Excel. Dia akan gabung ke Excel. Ya. Gabung di Excel. Oke. Nah, share lagi lah, klik-klik itu akan muncul ya Excel-nya ini. Kelihatan ya Excel-nya. Nah, dilihat di add-in sini nanti akan muncul add-in statistik sini statistik ya. Nah, statistik, nah di sini muncul successive interval. Nah, merek style data di sini klik yes. Nah, nanti akan muncul data ring. Berarti di sini datanya dimasukkan dulu di Excel-nya dulu tadi ya. Di sini tadi data Excel-nya dimasukkan dulu. Ya, misalnya di sini ada datanya apa katakan data 5, 4, 1, 2 atau ini beritulah 4, 3. Oh ya, ini responden 1, 2. Ya, misalnya ini datanya 50, banyak-banyak ya. Sistemnya 5 soal, 20, 25. Ya, paling rendah berarti berapa kalau 5 soal? 5 ya? 5. 5, misalnya 8, 9, misalnya 16, ini 7. Misalnya ini 20, ini 9. Oke. Misalnya ini datanya ya, ini nomor, ini variabel apa? M misalnya. Variabel M di sini variabel apa? Variabel yang lain misalnya. Variabel R misalnya. Kalau datanya ada 2, ya ini paling tinggi berapa? Misalnya kalau cuma 1, terus 1 aja. Oke, ini tadi balik ke add-in statistik, kelihatan apa ya? Static successful, yes, data ring, datanya di ring berapa? Ini M, klik sorot, nah muncul nih. Terus label inverse row, labelnya di baris pertama. Missing value, kalau ada data yang kosong dihapus, oke. Sel inputnya, hasil outputnya ditaruh di mana? Klik aja tempat kosong, nanti akan diklik sini. Sel output, nah ini klik aja, terus nanti next, berikutnya next. Nah, select variabelnya di sini kan judulnya variabel hanya kode M ya. M itu next. Min itu nilai terkecil berapa? Ada nilai terkecil 5 ya. Nilai tertinggi nanti kalau itu itemnya 5, soal 5 kali 5 25. Nah, tuh, min nilai tertinggi, nilai terendah. Terus next atau finish, kalau sudah selesai ya finish.
Oh, kok error. Ulang lagi. Successful data ring di blog. Terus sell Apa M-nya output. ada ikut di blog, Pak? M-nya ikut. Oh, ikut ya. M-nya ikut. M-nya itu nanti sebagai nama variabel. Sel output, taruh mana, taruh sini. Ya, next, select all. Nah, kan select variabel M. Ya, next lagi nilai minimal akan 5, makvalua 20, terus 25, Pak Jen. ya 25 ya. Maksimalnya 25. 25 finish. Oh, nggak mau. Biasanya mau. Mungkin itu maksimalnya 9, Pak. Banyak ulang lagi. Link di blog ya. Label in first, labelnya in first row. Nanti di baris pertama itu sebagai ini sebagai output. Variabel nggak muncul. Oke. Sukses interval nih muncul terkecil 1 maksimal 9 tadi, tetapi hasil ya, tetap nilainya tetap ya. Ada yang 2, kalau ini tak geser bawah. 20, 15, 5, 2, 3, 16, 17, 20. 5-nya berubah 1, 2, 3. Tapi nilai terendah tadi keliru isinya. Successive interval, jadi data intervalnya ini Bapak. Kalau pakai rumus yang hitungannya itu perhitungan manual, ya di situ contoh hitungan manualnya juga ada. Pak nanti dibaca lagi. Apa? Saya share ya. Contoh hitungan manualnya ini ada Pak. Nah, frekuensi, proporsi, rumusnya ini ada di filenya itu Word. Hitungnya satu persatu banyak, panjang. Jadi kalau pakai Excel sudah ada pakai rumus. Oke, saya
Oke, itu Pak ya, MSc nanti. Oke, saya kira gitu Pak Bu ya. Top. Tugasnya ya itu udah ada konversinya. Ya wis. Begini untuk sesuai dengan pembicaraan dengan Bu Farah kemarin sebelum UTS ada satu karya ilmiah, setelah UTS juga satu karya ilmiah gitu. Tapi untuk yang ini berkelompok. Gimana? Ya pilih regresi atau yang berkaitan dengan regresi atau korelasi. Contoh-contoh artikel banyak itu. Kalau saya share, Pak, saya share. Artikel. Kelihatan. Ini hubungan adversity quotient dengan kemampuan memecah masalah. Dosen, ini dosen. Ini di artikel di Axiom. Tidak tahu itu Sinta berapa ini. Kalau yang tugas satu kemarin diwajibkan di Sinta berapa? Minimal. Sembarang atau pakai Sinta? Halo. Nah ini SPS 17, koefisien korelasi. Tapi ini agak rancu ini. Mencari hubungannya pakai korelasi, tapi korelasi produk momen, tapi menggunakan di belakang itu menggunakan berapa persen pengaruhnya menggunakan regresi. Nah ini kan hubungannya, ada hubungannya tidaknya menggunakan korelasi, tapi seberapa pengaruh, berapa persen, ya, berapa persen pengaruhnya menggunakan regresi. Hubungannya dengan signifikan. Selanjutnya, koefisien determinasi diperoleh berdasarkan nilai koefisien korelasi sebesar 62%. Artinya memberikan pengaruh sebesar 62. Jadi ini tidak nyambung. Ya. Korelasi, hubungannya, artinya pengaruh, tapi seberapa besar pengaruhnya, nah pakai apa? Seberapa besar pengaruhnya tadi pakai jas determinasinya, jas determinasi. Ya banyak. Ini waktu ini ya dosen cuma kadang kurang penguasaan. Ya. Ada lagi yang pakai korelasi matematika. Hubungan persepsi tentang guru matematika. Nah, ini juga ada. Di Google Scholar banyak. Ini hubungan persepsi siswa tentang guru matematika dengan hasil belajar matematika. Kalau ini, kalau persepsi siswa itu berarti kan pakai angket. Berarti datanya ordinal. Hasil belajar matematika interval. Nanti ini harus
MSI. Biasanya ini ada keterangannya, metode, ada keterangannya MSI enggak ini? Kemarin ingat saya ada keterangan MSI-nya hasil pembahasan R. Ini tidak ditulis. Tidak ditulis keterangan bahwa datanya data ordinal terus sudah dikonversi. Enggak ada keterangannya. Bisa carikan ini. Hubungan gaya kognitif dengan kemampuan pemecahan masalah. Ya. Hubungan gaya kognitif dengan kemampuan pemecahan masalah. Ini korelasi. Ya, ini pada ditulis hasil uji homogenitas. Ya, iya Pak Ibu, saya lupa menyampaikan karena itu datanya adalah data interval itu parametrik harus diuji homogenitas. Ini juga persamaan tidak linear. Ini pakai persamaan regresi. Hubungan ini di dalamnya juga pakai regresi. Ya, pengaruhnya hanya 39%, sisanya dipengaruhi oleh yang lain. Nilai koefisien lain tergayang dengan kemampuan mencari masalah siswa sebesar 62, berarti terdapat hubungan. Nilai koefisien determinasinya menyelesaikan siswa dipengaruhi oleh ini kebanyakan, ya ini sudah ada 2 korelasi hubungan, tetapi seberapa besar pengaruhnya menggunakan regresi. Ini tidak dijelaskan apakah datanya sudah di MSI atau belum. Normalitas, jadi perlu diuji normalitas datanya Pak. Ya. Karena yang parameter itu parametrik harus diuji normalitas. Dan di sini jelaskan normalitasnya. Dia harus memenuhi syarat. Ya. Tapi banyak juga artikel-artikel itu tidak dijelaskan datanya didistribusi normal, enggak. Kalau dijelaskan itu akan semakin baik. Ya. Oke. Contoh lagi. Adversity quotient dan hubungan kemampuan Pancasila. Ini hubungan kemampuan matematis dengan komunikasi matematis. Ini ada juga hubungan pemecahan masalah matematis dengan kemampuan komunikasi matematis siswa. Pakai version.
Ini juga kayak uji T, kemudian hasil koefisien determinasi. Oke, Pak Ibu. Banyak contoh-contoh apa karya ilmiah hubungan pengaruh ya, dengan di Google Scholar ya. Gimana untuk pembuatan artikel mungkin mulai minggu depan? Ada ujian akhirnya nggak, tugas hanya artikel aja yang reliability, validity. Halo Pak Soleh. Tidak sampai artikel, Pak. Baru disuruh Membuat instrumen. instrumen. Mau buat instrumen. Hanya buat item Artikelnya- aja. Tugas item saja, Pak. Angka Belum ke item Artikelnya aja. itu. Konstruk. Nah, artikelnya sudah submit itu? Enggak tugas wajib itu? Itu semester 1 ya Pak Jen? Itu yang Medpen semester 1. Semester 1. Kalau yang semester ini yang validitas, reliabilitas itu enggak ada tugas buat artikel. Kemarin terakhir sampai item itu, Pak. Masih belum ke artikel. Oh, gitu. Saya lihat di grup kok sudah submit. Itu yang semester 1. Kemarin babnya juga WA saya buat apa? Tugas artikel, tapi satu artikel 2 orang atau 3 orang, nanti tambah dosennya 2, senangnya gitu. Gimana Pak Soleh? Beratan ya? Ya mungkin kasih waktu 1 bulan atau apa, mulai besok. Untuk Ya, buat kelompoknya, judulnya yang berkaitan dengan hubungan perlu itu Pak, konsultasi atau dulu dengan regresi. untuk judulnya. Iya. Oh, Yang kemarin yang belum submit 3 orang itu suruh konsultasi ke saya itu saya nggak paham, makanya saya juga nggak jelaskan. Ada yang belum Pak, nanti ke Pak Zainal itu lah, itu artikel Semester ini apa, 1. artikel yang semester 1. Semester 1. Paham saya kok ke saya untuk konsultasi. Apa iya gitu? Kan saya enggak kaitannya dengan yang apa, yang semester 1. mungkin kemarin yang dengan Bu Farah masih kita membuat item-item itu ya Pak, yang sebelum yang UTS itu. Apa mungkin itu? Halo, sama Bu Nggih. Eni. Nggih, kemarin Gimana? yang sebelum UTS itu kita membuat, ada tugasnya membuat instrumen dan item-item itu loh Pak. Apa mungkin itu yang belum konsultasi ke Bapak? Ngoten. Oh, yang belum instrumennya sebenarnya. Nggih, apa mungkin seperti itu? Kami juga belum paham. Kan sahabat artikel. Kemudian ada yang belum sama sekali, itu karena Bu Farah mau haji, itu dicoba suruh minta bimbingan Pak Zainal gitu. Oh, itu berarti yang katanya semester 1 gitu ya. Iya, iya. Nah, saya pikir itu yang katanya di semester 2 ini. Oh, waktunya bukan, karena ada
menjelaskan. Saya pikir ya katanya kan variability, pengujian reliability, terus validity itu. Terus saya kata artikel Pak, mungkin karena waktunya nggak cukup ya mungkin berkelompok di 2 atau 3 orang, terus 2 atau 3 mahasiswa berkelompok, terus ditambah 2 dosen gitu. Ya udah gitu, kalau gitu ya yang ini artikelnya berkaitan dengan uji statistik ini ya waktunya sampai 1 bulan cukup Pak. Juni, Juli. Oke, Pak Jen. Ya nanti apa masing-masing ya namanya ya mahasiswa kelompok itu ditambah dosen saya dan Bu Farah. Nanti ada yang 4, ada yang 5, minimal 2 orang. Kalau 17 itu ada yang 3. Tahu gitu Pak Soleh. Oke. Oke, minggu. Kalau yang dulu belum terbit, artikelnya belum jadi, tapi nilainya kan sudah keluar, Pak. Sudah, Semester Pak. satu. Nilai sudah keluar untuk sampai persyaratan yudisium itu loh, mengejar yang 3 teman kalau tidak salah sudah publish, kemudian ada yang masih proses, dan ada yang belum sama sekali, itu diarahkan untuk konsultasi ke Pak Zen. Nah, tapi nilainya sudah keluar semua kan? Ampun. Nah, itu nanti untuk syarat apa? Untuk syarat yudisium. Oke. Yudisium berapa artikel? 1 artikel Sinta 3, syarat tesis nanti. Satu apa 2 ya? 2 kalau nggak salah. Satu artikel. Satu. Kalau Sinta 2, tapi tanpa ujian tesis. Oh, saya Kita kira buat 2. tesis tapi tanpa ujian. Kalau Sinta 2, tesis Bebas ujian tesis. Nanti bimbingan, tapi nilainya langsung A tanpa ujian, tapi tetap menyerahkan tesis. Nggih. Ya, itu ada konversinya. Ya, Kayaknya bukan tanpa ujian. ya mungkin, tapi kan penelitiannya kan belum. Penelitiannya kan belum ya. Ya, tapi kalau ini sudah ada artikelnya, ini mungkin nyicil-nyicil, dikaitkan juga dengan main buat instrumen itu terus dikaitkan dengan yang sekarang apa, dikaitkan dengan korelasi regresi, mungkin maksudnya gitu. Saya mau ngebel, sekarang mungkin musisi sudah di Surabaya Pak Soleh, di karantina di Juanda, di Sekolila, kan besok berangkat ya. Oke, besok berangkat. Ya, berangkat biasanya 1 hari sebelumnya kan sudah di karantina. Atau besok berangkatnya terus karantina. Ya besok berangkatnya, karantinanya enggak masuk hitungan berangkat awal ya. Ya harus repot. Mau berangkat itu ya sumpek-sumpek seneng. Sumpeknya yang ditinggal. Ya gitu Pak Bu. Ya apa? Kan instrumen-instrumennya itu digunakan dikaitkan dengan ini ya. Pelan-pelan 1 bulan enggak apa-apa. Bulan masa kurang. Ini kan Juni, Juli. 2 bulan. 2 bulan kelamaan. Biasanya itu nggak ditarget itu malah nggak digarap-garap. Nah, garapnya di akhir injury time ya. UAS kapan UAS?
Ini pertemuan keberapa, Pak? Ya, minggu depan terakhir atau gimana? UAS tanggal 30. 30 Juni. Menurut saya kok minggu depan kok kayak terakhir. Oke, disiapkan aja Pak Bung ya. Oke, Pak Zen. Instrumennya ya dikaitkan dengan kemarin yang sudah dibuat instrumen. Kalau yang sebelum UTS itu instrumen buat apa aja sih? Instrumennya sungguhan atau pokoknya bisa ada bukti analisis disuruh uji analisis reliable validitas itu. Instrumen angket. Belum sampai, masih buat instrumen saja item-itemnya. Belum sampai diuji kan? Belum sampai. Belum sampai diuji, ya mestinya ya ada uji reliabilitas dan validitasnya. Nah, tugasnya apa? Hanya buat instrumen saja? Membuat konstruk, setelah itu membuat item dari konstruk itu, setelah itu dikonsultasikan ke Bu Farah, kalau sudah itu disebar ke anak-anak gitu. Kemarin Kak, seperti itu. Belum. Tapi sebelum disebar itu Bu Farah sudah masih bimbingan pribadi-pribadi gitu. Setelah itu sudah tidak membina lagi. Ya oke Bu, dari instrumen-instrumen itu ditindaklanjuti kan sekolahnya sendiri tidak repot ya. Punya saya sampun Pak. Saya gunakan untuk tugas yang korelasi kemarin. Tapi baru mengirim tadi. Iya, nggak terlalu berat, tidak seperti tesis. Kalau tesis kan harus kajian teoris muluk-muluk, ditunjukkan benar salahnya. Kalau artikel kan pokoknya kelihatan jadi. Ya, datanya kan tidak dilampirkan. Pokoknya teori-teorinya, analisisnya, ringkasannya kan dicantumkan. Ya, yang susah, yang memang pandemi ini, yang cari literatur. Nggak pakai perpus, tapi lebih mudah sebenarnya pakai online Pak Ibu. Ya makanya rajin Google. Di Google kan sudah banyak. Oke, ya kira gitu aku ya. Siapkan aja gasnya, menyusun dari instrumen-instrumen itu dilanjutkan buat artikelnya, korelasi, regresi, nanti berkelompok 2 atau 3 orang, terus nanti artikelnya ditambah dosen, 2 dosennya, saya dan Bu Bang. Ya, sambil latihan. Oke. Kok nanti kalau terbit di Sinta 2 kan ada ujian, nyusunan artikel saja. Ya, sudah nyusun nyicil. Ya, nanti mampu di Sinta 2 atau Sinta 3. Kalau Sinta 2 dua-duanya ya berarti kan sudah enteng, langsung kumpulkan tesis tanpa ujian. Kan yang berat itu kan takut itu kan ujian lah. Tapi kalau PD ya ujian enggak masalah. Ya kayak S1 itu Pak. Pak Zen tanya, kalau misalkan terbit di Sinta 2 tapi artikelnya kelompokan gitu, apa bisa diakui untuk misalkan punya
kan ini kelompok nggak tugasnya. Misalkan ada 2 artikel, baik itu entah di Sinta 3, apakah bisa dijadikan sebagai syarat untuk tesis? Nah, itu yang nggak tahu ya. Paling enggak penulis utama, paling tidak loh ya. Tapi Penulis pertamanya berarti. iya, tapi penulis utamanya. Tapi jarang aku artikel-artikel nulis sendiri. Paling enggak penulis utama ya. Paling enggak penulis utama. Kalau itu biasanya lah ya, jurnal-jurnal terkenal itu justru kalau sendiri itu nggak diterima, yang sering ini dianggap nggak pakat. Tapi kalau untuk lulusan Sinta dan tesis ini nggak tahu. Tapi umumnya loh ya, umumnya itu paling tidak harus penulis utamanya. Nah, tapi kalau berdua ini ya nanti yang satunya jadi korban bukan penulis utama. Kan penulis utama kan cuma yang paling depan. Ya, yang kedua itu yang nggak penulis utama. 2, 3, 4. Jadi biasanya penilaian KUM itu penulis pertama 60%, sisanya 40% dibagi sejumlah penulis. Ya, coba ya mungkin tanya Bu Farah, kalau si karantina itu masih santai sih, nggak bisa jawab WA. Malah yang nggak santai itu pemberangkatan itu yang tegang. Jadi kalau sudah di Surabaya karantina 2 hari biasanya ya, 1 malam 2 hari itu malah bisa santai. Yang nggak santai pada saat pemberangkatan haru-haruan, ya, terasa terharu yang antar yang diantar itu ya. Tapi kalau sudah di Surabaya karantina biasanya agak santai. Pak Jan mau tanya, untuk bimbingannya itu nanti di kelompok, di grup atau japri jenengan gitu? 17, 6, berapa? 16, 17 ya. Berarti kalau 17. bagi 2, 8 orang. Berat juga saya sebenarnya. Banyak ya. Ya di japri aja, Bu. Terima kasih. Saya yang S1 aja udah saya kurangi, tidak mau banyak-banyak. Karena bulan depan ini saya ngurusi PPG mahasiswa 350 banyak. Ya lebih cepat lebih baik. Paling enggak judulnya dulu. Iya ya. Bu Farah enggak ada, terus saya semua yang bimbing. Banyak. Oke Bu, kita jalani aja wis. Bismillah. Ambil latihan. Atau mungkin juga cikal bakal untuk tesis, tidak tahu bisa kalau enggak cikal bakal untuk tesis. Paling enggak tugas untuk, ya kalau Pak Ibu membuat misalnya enggak terima cara Jawa ini enggak terima jadi anggota bukan penulis utama, ya buat 2 saling mensupport. Misalkan si A sama B buat 2, satunya penulis utama, satu penulis kedua, dibalik satunya penulis utama, penulis kedua, tidak apa-apa, berarti sendiri-sendiri. Tapi tetap 2 orang saling mensupport data. Ya, mana tidak mikir sampai situ saya. Kalau bisa untuk persyaratan keringanan ujian, kayaknya di pesen Ibu Farah aja. Sekarang mau telepon ya sungkan ya. Besok sudah berangkat. Atau berangkat jam berapa Pak? Soalnya ngerti, kan sudah tidak ngurusi gitu-gitu. Nah, tetangga saya nggak ada yang berangkat. Jam Nggak 10. tahu KPI-nya, siang. Pak. Jadi beda-beda. Nggak bisa ya. Tergantung programnya. Kalau Malang kan bareng ya.
Masih beda kloter juga beda jamnya. Oh iya, ya. Tadi Beda di Masjid kloter sampai Jamek masih rame Pak Zen. Maghrib tadi KPIH mana belum berangkat, masih dikumpul di Masjid Jamek. Kalau KPH saya juga besok, tapi saya tidak nanya berangkat jam berapa. Sidoarjo. Ya udah Bu, Pak, Bu. Kita coba. Siapa tahu masuk Sinta 2, tambah syukur nanti tidak usah ujian, mengurangi rasa takut. Ya sama, namanya kalau punya Sinta 2 tanpa ujian. Tapi kalau S2 harus 2 ya. Nilainya otomatis A. Oke Pak Bu, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semua sangat Pak Zen.